Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi statistika pada kelas 12 ya, yang lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke F-nya. F-nya itu menentukan batas bawah terendah starting point dari kelas pertama. Batas bawah terendah dari kelas pertama hendaknya dipilih sedemikian rupa sehingga di dalam penyebaran frekuensi nantinya tidak terdapat satu data pun yang tidak masuk ke dalam kelompok data. Berarti kelompok data itu harus masuk semuanya. Jadi nilai terbesar dan dari batas bawah kelas pertama adalah nilai terkecil dari seluruh data. Sedangkan nilai terkecil dari batas atas kelas terakhir adalah nilai terbatas dari seluruh data. Kita masuk langsung lah ya menghitung frekuensinya. Nah, kalian bisa baca kembali lagi lah, kalian pahami lagi dalam menentukan batas bawah terendah itu. Nah, nilai frekuensi untuk masing-masing interval kelas ditentukan dengan menggunakan sistem turus. Kalian tahu ya sistem turus yang kayak pakai lidi-lidi yang dipanjangkan gitu ya. Kayak pemilu kan pakai turus tuh masuknya. Nah, pemilu yang kayak gitu ya. Oke, contohnya nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 11 jurusan akuntansi. Kembali lagi soal yang sebelumnya, ini lanjutannya ya. Membuat tabel distribusi frekuensi tabel nilai ulangan matematika. Nih, katanya ada nih tabelnya. Nah, tabelnya itu batas nyatanya itu berarti ini batas bawahnya itu 39,5 sampai 84,5. Terus batas atasnya itu 48,5, 57 sampai 93,5. Nah, turusnya itu ternyata 39,5 sampai 48,5 itu ada 39, enggak 39. Ada 40, ada 41 mungkin ya di dalam batas nyatanya, di dalam 39,5 sampai 48 itu ternyata ada 6. Terus kita langsung mana aja ya, 66,5 dikurang sampai 75,5 itu ternyata ada 9 data. Misalkan ada 67, ada 68, ada 69, ada 70 mungkin ya di dalam datanya. Ini langsung ada datanya, berarti langsung saja. Berarti 66,5 itu sampai 75 yang hasilnya ada 9. Oke. Yang terakhir 84,5 sampai 93,5. Misal di dalamnya juga bisa ada 85, 86 kemungkinan ya. Tergantung lihat datanya lagi seperti penjelasan sebelumnya saya. Ternyata katanya di situ ada datanya ada 6 saja sampai 93,5 katanya. Nah, berarti kalau kita sudah ketahui itu yang dinamakan frekuensi. Nah, sehingga jumlah frekuensinya itu ada dijumlahkan nih 6 sampai 6 ini yang hasilnya itu 40. Nah, sekarang cara yang paling mudah untuk apa itu? Untuk memasukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah cara turus. Iya, betul. Atau tali atau milidi. Nah, itu yang di atas itu bisa tali atau milidi. Nah, sekarang frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif dapat dibentuk dari daftar distribusi frekuensi biasa dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Frekuensi kumulatif terdiri dari 2 macam. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi lebih dari. Gimana sih cara lihatnya ya? Kumulatif kurang dari ini, frekuensi kumulatif kurang dari ini bentuknya ya, F lebih kecil, frekuensi kumulatif lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti di kiri ini ya, kita anggap di kiri. Nah, berarti 96,5 berarti kurangnya itu 95, 94, 93 itu kurang dari 96,5 itu yang ada di datanya itu ternyata tidak ada 96 kurang dari itu. Selanjutnya berarti misalkan 124 kurang dari 124 berarti ada 123, 122, 121 dan selanjutnya. Yang ada di sana itu katanya ada datanya itu cuma ada 62 sampai 124,5 dan yang terakhir 152,5 berarti 152,5 itu
kurangnya itu ternyata ada 100 data katanya. Ini kalian harus nyusun gini ya. Untuk ini saya menjelaskannya setengahnya saja karena sama semuanya ya, tergantung dari datanya. Nah, sekarang frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari itu kebalikannya dari kurang dari. Kalau kurang dari itu ke sini, kita anggapnya ke kiri. Nah, kalau lebih besar itu kita anggapnya ke kanan ya. Nah, untuk batas nyata kurang lebih dari ya, bukan kurang dari. Lebih dari berarti ke kanan, 96,5 berarti lebih dari 96,5 ada berapa datanya nih? Ada 100 katanya. Lalu 131 ada berapa nih yang lebih dari 131? Katanya ada 13 datanya sudah dihitung. Nah, sekarang yang terakhir 152,5. Berapa sih datanya? Lebih dari 152,5 ternyata tidak ada, 0. Begitu ya, ini frekuensi kumulatif lebih dari FK, lebih dari gitu. Nah, sekarang frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau FR, suatu interval kelas adalah frekuensi kelas ke N atau banyaknya data dibagi dengan total frekuensi dikalikan 100%. Dirumuskan katanya FR, frekuensi relatif itu Fn itu frekuensi ke N atau frekuensi banyaknya data dibagi sigma F. Sigma F-nya itu total frekuensi atau jumlah frekuensinya dikali 100%. Dilihat dari tabel nih, frekuensi relatif dalam desimal dan dalam persen. Oh, berarti kita harus ngedesimalin dulu baru dipersenkan ya. Nah, sekarang masuk nih, ternyata nih ada datanya ini. Ini data bawah, ini data, kita ganti warna ya. Ini ganti warna, 97 itu datanya kurang dari atau batas bawah. Nah, di sini yang satunya lagi 103 itu batas atasnya. Nih, segini batas atas, ini batas bawahnya. Untuk frekuensinya itu dilihat dari 97 sampai 103 itu berapa sih jumlahnya? 4 katanya. Terus 125 sampai 131 ya. Bukan. Kita hapus dulu ya. 100, iya betul, 131 itu ada berapa? Katanya ada 25. 146 sampai 152 katanya ada 3 data yang diperolehnya. Terus sekarang masuk ke frekuensi relatifnya. Ini berarti Fn, berarti kita belum masuk ke persennya ya. Berarti Fn-nya itu Fn, F banyaknya datanya itu ada 4 nih di sini. Berarti 4 dibagi si sigma F-nya itu, ini nih sigma F, berarti jumlahnya frekuensinya berapa? Ini 100. Berarti 4 dibagi 100 berapa? 0,04 begitu. Lalu misal nih ada 35 nih banyaknya. Berarti 35 dibagi 100 berapa? Ini udah ada hasilnya nih. 0,35. Berarti sama dengan 0,35. Lalu yang kita persenkan nih, FR dipersenkan. Berarti 0,35 ini dikali 100%. Berapa tuh hasilnya? Nih, bisa dicoret. Lalu 35 kali 10. 35. Gitu. 35 dibagi 10 ya harusnya. Nah, lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya, berarti 0,03 kali 100 yang hasilnya 3. Yang jadi jumlah keseluruhannya itu ini 100, ini 1 gitu. Nah, sekarang yang ketiga, frekuensi kumulatif relatif. Berarti ada kumulatif dan relatifnya juga. Berarti yang disimbolkan FKR atau frekuensi kumulatif presentase adalah frekuensi kumulatif dibagi total frekuensi dikalikan 100. Nih, kita lihat tabelnya itu kenapa ini 96,5 berarti batas kurang dari. Nah, kalau batas nyata lebih dari berarti 96,5, tinggal ditambahin 0,5 saja ya. Nah, berarti katanya kalau 96,5 itu kurang dari 96,5 berarti yang hasilnya itu
0 katanya datanya. Nah, kita acak aja ya, 131,5 itu kurang darinya ada 87, dan yang terakhir 152,5 itu ada datanya itu 100. Nah, sekarang batas nyata lebih dari sama kayak itu, kurang dari, cuman kalau lebih dari itu jadi lebih dari 96,5 ternyata ada 100, kebalikan daripada ini mungkin ya, bisa dilihat. Nah, sekarang dilihat nih frekuensi yang persennya, berarti ya yang FKR nya itu nih, FKR kita lihat yang di atas ini sama ya rumusnya yang di atas, coba kita lihat. Iya, bedanya kalau itu mah frekuensi K nya dibagi jumlah, berarti ya tinggal kok salah sih, tinggal ini frekuensi K nya, berarti FK nya ini 0, berarti 0 dibagi jumlahnya datanya 100 ya, bagi 100 dikali 100%, berapa tuh? 0 kali 100% ya tetap 0 ya, 0 deh. Misalkan di situ 4 dibagi 100 dikali 100%, ini udah habis, ini 4, ini udah 4, berarti betul ya, sama, berarti yang di batas lebih darinya juga ya, itu sama. Oke, yang sekarang keterangannya berarti nilai FK lebih kecil dengan FKR lebih kecil, sama. Nah, karena jumlah frekuensinya 100, demikian juga FK-nya itu lebih kecil dengan FKR, lebih kecil sama karena jumlah frekuensinya itu 100. Iya, karena 100 jadi hasilnya tetap sama ya. Dilihat dari tabel ya. Nah, sekarang lihat latihan, kalian kerjakan sendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.